adanya kebocoran pada sistem penyimpanan minyak bumi, lalu pembuangan limbah dari kegiatan industri itu sendiri, juga adanya rembesan dari sumbernya. Nah, pencemaran minyak ini itu dapat menimbulkan masalah yang cukup serius pada ekosistem, seperti ekosistem pada pantai, sungai, darat, juga lingkungan terdekat tempat eksplorasi minyak bumi itu tersebut. Nah, dalam upaya penanggulangan pencemaran yang terjadi itu, perlu adanya tindakan, yang mana salah satu tindakan yang bisa dilakukan yaitu bioremediasi. Nah, bioremediasi ini merupakan teknik yang aman untuk mengatasi permasalahan. Kenapa dikatakan aman? Karena pada proses ini itu menggunakan atau memanfaatkan mikroorganisme yang secara alamiah sudah ada di lingkungan. Juga tidak menggunakan bahan kimia pada prosesnya. Nah, penggunaan mikroba atau mikroorganisme ini karena hidrokarbon dapat dimanfaatkan oleh mikroba sebagai sumber karbon dalam menghasilkan energi. Pada artikel yang akan dikaji, Mbak. Halo, Mbak. Iya, Bapak. Halo. Ini kamu bagiannya kan keanekaragaman toh? Bukan, Pak. Tapi molekuler. Apa sih? Iya, keanekaragaman molekular. Mohon maaf, Pak, bukan. Bukan keanekaragaman molekuler, Pak. Apa? Bukan. Soalnya kelompok lain yang bahas tentang diversity dari Archaea. Oh, lah ini organisme dan lingkungan. Ini proses. Lah iya, masuk tema apa? Soalnya kajian kita tuh kemana? Molekuler dari Archaea, Pak. Lah iya. Tapi kan kita mengkaji soal temanya itu keanekaragaman. Ini kok lebih cenderung ke organisme dan lingkungan ya, bukan keanekaragaman. Iya. Kajiannya lebih ke bioremediasi toh? Kalau spesifik isi jurnalnya, Pak, itu memang di eksperimen gitu. Dalam apa? Gini loh Mas, fokusnya itu kita mau melihat keanekaragaman Archaebacteria yang berbasis atau dengan parameter-parameter molekular. Jadi misalkan gitu. Yang dilihat itu misalkan sampai identifikasi berapa macam Archaebacteria. Dan setelah molekular seperti apa, persamaan dan perbedaan antar mereka. Kan gitu. Nah memang untuk melihat Archaebacteria, memang tempatnya adalah tempat-tempat yang seperti itu spesifik. Bisa saja di tempat yang itu tempat salinitasnya tinggi, bisa aja di tempat yang suhunya ekstrim tinggi, di teluk-teluk air panas. Itu mencarinya di situ, tetapi kajiannya adalah untuk menggali keanekaan. Ya, keanekaan. Iya. Bukan respon terhadap lingkungan, tetapi justru menggali keanekaragaman Archaebacterinya, terus bagaimana kesamaan dan perbedaan antar Archaebacteria itu sendiri dengan parameter molekular. Nah ini kok sepertinya lebih ke organisme dan lingkungan. Ya Pak, terima kasih. Jadi gini, kalau sepemahaman kami ya, kami kan masuk di kelompok 6, itu diberikan materi tentang judul materinya itu adalah molekuler Archaebacteria. Nah, memang jurnal ini dia tetap menggunakan Archaebacteria, Pak, itu sampai ke tahap sequencing untuk mengidentifikasi Archaebacteria, strain Archaebacteria yang digunakan gitu. Di situ lah itu yang penting itu aja. Yang artinya kita nggak usah pakai background macam-macam, nggak masalah, asal sudah sampai situ datanya itu menggali keanekaan. Jadi keanekaan Archaebacteria yang hidup di daerah tercemar. Adalah nggak usah untuk bioremediasi kayak apa. Sepertinya kita meneliti langsung aja mengambil sampel di daerah tercemar, diidentifikasi bakterinya, diisolasi, kemudian ada identifikasi molekular, itu sudah cukup Mas. Jadi kalau nanti itu dibicarakan di arah bioremediasi, nanti yang menonjol bioremediasinya, prosesnya.
bukan Oh iya, nanti Pak, gitu. ya dalam proses pembahasan kami akan munculkan molekulernya gitu. Karena Maksudnya memang gini, proses. supaya dari awal itu fokus yang ke kajian kita itu Oh iya iya betul-betul iya. menukik ke keanekaragaman, bukan menukik ke proses. Oh begitu ya. Cara pandang. Oh, kami berarti Pak yang keliru memahami. Nah, sekarang ini aja. Sekarang ini dijujuk aja, di-cut bagian remediasinya, background remediasinya, pokoknya peneliti menggali apa pada lingkungan itu, ditemukan jenis-jenis bakteri apa, kemudian secara molekuler seperti apa. Oke, gitu aja. Ya, ya Pak, baik. Baik Bapak, kalau begitu langsung ke hasil dan pembahasan saja ya Bapak Nah, untuk nanti ditata. Jadi misalnya kita mengambil data, ditata untuk kepentingan kita. Kalau memang tidak dapat jurnal yang pas betul untuk studi mengenai keanekaragaman, ya, Archaebacteria yang hidup di lingkungan terpapar minyak tadi, minyak. iya. Katakanlah gini, kamu punya beberapa sumber yang dipakai untuk memperkaya kajian keanekaragaman. Jadi kamu punya mindset sendiri, menjudulkan sendiri. Nah, datanya bisa ambil dari sini. Ini loh, keanekaan mikroba yang hidup di daerah tercemar minyak. Ya, diidentifikasi oleh ini mendapatkan 17 strain seperti ini profil molekularnya. Terus dari jurnal lain di daerah yang berbeda mungkin dapat sekian. Nah, kemudian profil molekularnya seperti ini. Nah, gitu aja. Jadi jangan membawa kita ke arah biremediasinya. Ya, nanti akan bergeser temanya. Tapi lebih ingin menunjukkan studi keanekaannya. Oke ya, Akram. Jadi sini ya, Akram. Kamu punya judul sendiri seperti mau membuat paper itu loh. Terus ini menjadi salah satu. Oh gitu. Oh berarti menjadi salah satu ya kamu ambil sepenuhnya. Berarti kita kamu ambil datanya yuk, karena keragaman mikroba yang ditemukan di daerah ini yang diteliti oleh X dan kawan-kawan ini ada sekian jenis, sekian strain, profil molekulernya seperti ini. Walaupun itu diambil dari data tadi itu biremediasi, tapi itu tidak usah dipakai. Yang kamu pakai, jadi seakan-akan kamu itu membuat satu tema sendiri, mencari data-data pendukung. Tapi kalau mau menggunakan berarti berarti Pak artinya untuk analis jurnal ya, artinya ini memang evaluasi untuk kami kan juga. Berarti kedepannya memang kita buat paper yang berisi multi literatur begitu. Kita nggak hanya terpaku pada satu literatur gitu Pak ya. Gitu, ya betul. Seandainya kamu dapat betul-betul literatur yang pas betul, memang studi keanekaragaman lebih membantu. Jadi yang di sini bukan proses remediasinya yang mau kita bahas. Bagaimana peran mikroba untuk proses biremediasi, bagaimana perubahan minyak dari zat ke zat, bukan itunya, tapi bakterinya itu seperti apa profilnya. Yang mampu tumbuh di sana, sekian jenis, masing-masing jenis, sekian strain, kemudian profil molekularnya itu seperti apa. Nah, ya gitu Mas. Jadi memang DNA-nya gitu. Mungkin pendekatannya itu pakai yang random, entah pakai penanda molekuler yang khas untuk mikroba seperti S menggunakan rDNA yang S16 bawahnya, atau pakai yang RAPD macam-macam yang random, silahkan saja. Itu hanya masalah tool. Tapi fokus kita adalah ingin mengetahui keanekaan itu dari perspektif molekularnya, karakter molekular. Jadi jangan kamu membawa ke arah proses biremediasi, tapi hanya menunjukkan ke arah keanekaan mikrobanya dan karakter molekul dari perspektif profil molekularnya. Gitu ya, Akram ya? Oh ya Pak, terus gimana nih? Soalnya udah terlanjur buat Pak. Jadi ini misleading, ini misunderstanding gitu. Oke, sekarang coba. Kamu datanya, hasil identifikasinya seperti apa, terus kajian molekuler seperti apa. Itu nanti kamu ambil, kamu pakai heading sendiri dengan background sendiri, buatlah reasoning sendiri.
Jangan tonjolkan gitu. bioremediasinya. Oh iya, ya kalau begitu tinggal sesuaiin aja mungkin data yang udah ada ini Pak ya, karena udah nampil. Oke. Mungkin Mbak Afika kita anu saja nanti kita hanya bahas bagian-bagian yang berhubungan dengan kita coba untuk keanekaragaman dari Arkea, walaupun memang ya dengan Pak juga proses-proses molekuler yang terjadi di situ Pak. Saya kira mungkin bisa disinggung juga dalam pelajaran ini. Minimal bisa aja menutupi. Iya. Ya, mungkin silakan Mbak Fika tolong langsung ke hasil dan pembahasan. Oke, baik. Dari prosedur dulu Mbak, supaya ya tolong ke prosedur dulu gitu. Nah, untuk pembahasan prosedurnya ini akan dijelaskan sama Mas Akram ya. Silakan Mas Akram. Iya, terima kasih. Jadi saya mewakili teman kelompok saya untuk mewawancarai bagian prosedur dan hasil penelitian gitu. Di jurnal ini objek atau lingkungan yang digunakan adalah Teluk Arab yang menjadi objek kajian oleh peneliti karena dia ingin melihat karena Teluk Arab merupakan perairan yang memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Kemudian tapi memang secara objektif di jurnal ini lebih mengarah bagaimana peran potensi dari mikroalga itu sebagai proses remediasi. Sebenarnya di jurnal ini seperti itu. Kemudian dalam prosesnya pengambilan sampelnya itu. Karena ada polusi minyak itu ya Mas ya. Sebenarnya di dalam jurnalnya sendiri dia tidak terlalu dalam latar belakang jurnalnya dia terlalu membahas polusi minyak. Walaupun pernah ada perang Irak di situ yang ada kapal tanker yang tapi dia tidak membahas sampai ke situnya Pak. Dia hanya di abstraknya bahkan dia katakan bahwa sebagai di kesimpulan dia katakan ini bisa menjadi potensi apabila terjadi proses tumpahan minyak, kita bisa menggunakan mikroalga pada daerah yang hipersalinitas itu. Itu loh. Arkea Pak itu. Arkea bakteria. Iya, Arkea bakteria nih. Arkea bakteria Pak. Arkea bakteria. Saya keliru Pak. Mohon maaf. Iya, saya keliru Pak. Mohon maaf. Oke, terus apa? Oke, jadi sampel yang digunakan itulah sampel yang soil dan pond water. Sebenarnya kalau kami translate itu soil itu kan tanah ya. Pond water itu air tambak atau air kolam, cuma nggak jelas itu di bagian mananya karena dia ambil secara random, makanya tetap kami gunakan istilah soil dan pond water di sini. Itu dikumpulkan secara acak soil, betul. Ya dari pantai Sapka di bagian Kuwait ya dalam botol plastik steril disimpan dalam kotak es, diangkat langsung ke laboratorium dan diproses pada hari yang sama. Dalam proses sampling juga sekaligus diukur parameter lingkungannya menggunakan water quality checker. Selain itu, kandungan hidrokarbonnya diukur itu dengan metode gas liquid chromatografi. Ini semua nanti hasilnya ada, nanti kami sampaikan. Kemudian untuk mempersiapkan dua medium karena ini prosesnya agak panjang jadi kami urutkan. Yang pertama, mikroorganisme artinya ketika proses mempersiapkan dua medium ini peneliti belum tahu ini strain apa yang mereka ambil. Olehnya itu mikroorganisme halophilic ekstrim ini itu dihitung ya diseleksi itu menggunakan metode glass plating pengenceran plating itu menggunakan dua medium yang konvensional itu berdasarkan protokol dari Wasberger yang dimana sumber energinya yaitu ekstrak ragi, pepton dan asam kasamino. Nah, sedangkan si peneliti dia menggunakan medium itu, tapi ada juga medium yang dimodifikasi. Artinya sumber energinya itu, sumber karbon energinya itu adalah dari minyak mentah gitu. Pada dua medium yang dia buat. Di mana kalau di medium konvensional itu ekstrak ragi, pepton dan asam kasamino sebagai sumbernya, sedangkan di medium yang satunya itu diganti dengan NH4NO3 tapi plus crude oil atau minyak mentah. Ini prosesnya seri pengencerannya adalah 4 kali ya, 4 kali. Kemudian dengan 50 paralel disiapkan untuk pengenceran. Kemudian setelah proses selesai, colony forming unit itu dihitung dan isolat di subkultur
setiap minggu. Jadi pada hasil akhir pada proses ini ada 3 koloni yang representatif dari dari hasil laboratorium tersebut. 3 koloni yang representatif ini yang memang mereka betul-betul hanya menggunakan crude oil sebagai satu-satunya sumber karbon karena dimodifikasi seperti itu. Kemudian setelah didapatkan 3 koloni ini, si peneliti ingin melihat ini kira-kira strain apa, makanya dia masuk kepada tahap PCR. Di sini tolong Mbak Fik dilanjut. Nah, makanya di sini isolasi DNA genom dari sampel ketiga koloni Archaeobacteria itu dilakukan menggunakan protokol The Gain Evaluate Bacterial Genomic DNA Minimal Prepare Kit. Artinya dari sampel dari ketiga koloni itu diambil, kemudian DNA-nya diisolasi, genomnya diisolasi untuk masuk ke tahap PCR. Kemudian di sini setelah diisolasi dengan sekian proses, dia tidak secara rinci menjelaskan proses purifikasinya. Setelah itu dan elektroforesisnya, kemudian masuk ke tahap PCR. Di jurnal ini juga tidak disebutkan protokol apa yang digunakan dalam tahap PCR-nya. Namun informasi yang bisa kami dapatkan dari jurnal ini adalah yang pertama, protokolnya itu dengan satu siklus denaturasi itu selama 5 menit itu pada suhu 94 derajat. Saya kira ini memang mungkin suhu standar ya. Kemudian annulingnya itu pada suhu 65 derajat Celcius. Artinya ketika primer itu melekat. Kemudian diikuti 25 siklus dengan melting temperaturnya itu adalah 55 derajat Celcius selama 30 detik. Dan proses pemanjangan atau polimerisasi DNA ya dalam proses PCR-nya itu pada 70 derajat Celcius itu selama 30 detik diikuti 7 menit pada suhu 70 derajat Celcius. Primer yang digunakan adalah kalau bagian forwardnya itu primer 0018 dengan sekian sekuen. Kemudian primer forward, reverse yang digunakan. Bentar, Mas. Ya. Tolong dijelaskan, diberi informasi mengenai apa yang dipakai untuk primer itu. Deteksi gen apa itu? Primer ini Pak untuk mendeteksi gen 16 sRNA Pak. S16 ya? Ya, S16. S16R ya. S16 RNA. Ya, S16 RNA. Harus ada penjelasan. Iya, di bagian sequencing di bagian bawah. Iya, kebalik harusnya keluar dulu. Oh iya benar Pak, karena primernya kan spesifik pada gennya ya. Iya benar. Ya kami keliru. Ya, jadi primer ini memang primer yang khusus untuk mengamplifikasi gen 16 sRNA, yang dimana secara umum kami ketahui bahwa gen 16 sRNA adalah marker yang yang umum digunakan untuk mengidentifikasi strain bakteri karena memiliki daerah conserve gitu, yang bisa membedakan antar strain. Karena yang kami pahami bahwa memang tingkat untuk memisahkan dua strain itu harus memang membutuhkan segmen yang conserve gitu, yang memiliki conserve yang cukup. Kemudian setelah proses PCR, kemudian dilakukan purifikasi itu menggunakan Qiaquit PCR Purification Kit. Purifikasinya setelah dipurifikasi kemudian disequencing gen 16 sRNA-nya menggunakan protokol Big Dive version 3.1 termination itu kit. DNA hasil sequencing Mas ya itu DNA tuh rDNA tuh RDNA. Iya, rDNA ya, artinya gen yang mengekspresikan atau yang membuat 16 sRNA Pak, itu yang kami pahami sebagai template untuk membuat sRNA itu sequencing gennya. Jadi DNA ini menggunakan protokol Big Dive. Kemudian hasil sequencing itu dianalisis menggunakan software sequencing analysis 5.2. Setelah sequencing dianalisis, kemudian dilakukan blast. Itu menggunakan informasi sekuen dari NCBI. Hanya menurut keterangan jurnal ini ternyata sekuen dari NCBI itu masih terbatas. Jadi untuk mengidentifikasi sampai pada tingkat spesies, menggunakan data dari di sini tertutup Mbak Fik ya. Gimana ini? Ini ada bawahnya namanya itu. Ribosomal Database Project. Gitu. Jadi mengkomparasikan dengan data Ribosomal Database Project. Oke, next Mbak Fik. Nah,
setelah strainnya diidentifikasi, kemudian isolat archaea dalam medium lengkap ya dari dua medium tadi ini, kemudian diukur dengan berdasarkan yang menjadi variabel kontrol itu adalah kondisi NaCl-nya. Jadi akan dibandingkan kira-kira bagaimana laju kecepatan atau proses biodegradasi dalam hal ini dipengaruhi oleh kadar salinitas oleh medium. Makanya dia menggunakan 1 molar, 2 molar, 3 molar, sampai 4 molar. Itu akan memperlihatkan di kondisi mana si keempat archaea ini sangat optimal dalam mendegradasi hidrokarbon tersebut. Kemudian pertumbuhan itu diukur pada optical density 600 nanometer. Di sini tidak disebutkan. Kalau kami menduga dia menggunakan spektrofotometri. Kemudian pengujian kemampuan masing-masing strain archaea dalam menggunakan hidrokarbon dalam proses biodegradasi. Kalau pada yang sebelumnya tadi, nanti kami akan perlihatkan gambarnya. Dia hanya sekedar umum saja dia ini. Namun ketika sudah masuk pada tahap ini, dia sudah mulai spesifik ke masing-masing archaea, ke 4 strain yang dia dapatkan. Oh ya, sekedar informasi, 4 strain yang dia dapatkan itu ternyata 3 spesies. Artinya dua strain itu dari Haloverax, 1 strain dari Halobacterium sp, dan 1 strain itu dari Halococcus sp. Berdasarkan tadi dari ribosomal database, mereka hanya mampu sampai ke tingkat genus karena belum bisa untuk deteksi spesiesnya. Makanya dia gunakan istilah sp. Nanti kami akan perlihatkan di hasil. Jadi di sini karena memang si peneliti ingin merancang apabila terjadi proses tumpahan minyak, maka representatif hidrokarbon yang digunakan itu adalah hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon aromatik yang merupakan penyusun dari minyak mentah sebenarnya itu setelah kami perhatikan. Jadi di sini suspensi itu dioleskan ke medium garam mineral yang telah dibuat sebelumnya, dan masing-masing medium ditambahkan 0,5% WPV salah satu dari tiap hidrokarbon. N-alkanas ini adalah dia alifatik, dia rantai panjang. Kalau benzen ini aromatik, dia memang khas kekhasannya itu. Toluen, penantren, bifenil, nephtalanen, dan hidroksibenzik asid. Kemudian kultur diinkubasi selama 3 minggu pada suhu 37 derajat Celcius dan diamati pertumbuhannya. Next, Mbak Fik. Oke, kemudian deskripsi hasil penelitian. Di sini kami 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kami akan menampilkan 6 data. 6 hasil dari berdasarkan prosedur tadi. Next, Mbak Fik. Nah, ini adalah parameternya, parameter sampel ya, baik water dan soilnya. pH-nya itu kalau ini seperti ini 7,2, 7,3, salinitasnya 1,5, 2,0, mirip ya. Kadar oksigen terlarutnya, total karbonnya. Faktor lingkungan ya Mas ya. Faktor abiyotiknya, parameter lingkungan. Oke, terus. Faktor lingkungan, oke, next. Mbak Fik. Kemudian ini karakteristik bakteri yang teridentifikasi tersebut, yang 3 koloni itu. Yang pertama itu HA1A. Itu adalah Haloverax sp, di mana jumlah koloninya itu ada 1.500 ya. Di water ini ada lambang di tabel kita lihat pertama dari tempat isolasinya yang pertama dibandingkan antara yang air dengan yang dari padatan itu diperoleh berapa jumlah koloni. Kemudian ini adalah DNA gen yang telah disequencing 16S RNA ini. Total basanya kalau untuk yang HA1 itu 405 base pair, HA2B 512 base pair, H3C 356 base pair, H4 itu 4C 367 base pair. Kemudian nearest gen bank match, artinya ini strain yang terdekat dengan sekuen yang mereka dapatkan. Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa kalau yang HA1 itu adalah Haloverax sp ketika setelah dibahas dan dibandingkan dengan data sequencing oleh ribosomal database project. Kemudian HA2B itu juga Haloverax sp juga, tapi strain yang berbeda. Kemudian Halobacterium sp dan Halococcus sp. Similaritas dengan data genbank itu ternyata memang 99% itu Haloverax keduanya. Kalau Halobacterium sp itu 100% dan Halococcusnya memang 99%.
semuanya merupakan subdivisi dari halobakteria. Ya, sebagai divisi memang untuk archaea yang hidup pada kadar garam yang tinggi. Juga ada di sini sertakan accession number dari gen bank itu bisa dilacak. Kemudian dalam prosedur juga diukur itu berapa temperatur minimum salinitas dan temperatur yang dibutuhkan. Di sini proses biodegradasi untuk NaCl. Di sini karena kadar garam artinya NaCl yang menjadi variabelnya. Minimum kadar NaCl di dalam tabel ini dikatakan adalah 1 di masing-masing strain. Karena kenapa? Itu adalah batas minimum dia bisa mendegradasi hidrokarbonnya. Nah, optimumnya itu kalau untuk HA1 dia ternyata lebih dari 4 molar. Sedangkan pada HA2 juga begitu 4 molar. Namun kalau pada HA3, halobakterium itu hanya 4 molar dan yang halococcus juga hanya 4 molar. Itu kisaran optimal dia kisaran optimal NaCl untuk bisa berpengaruh dalam proses biodegradasi. Nanti kami perlihatkan hasil yang dia peroleh. Kemudian dalam temperaturnya itu, temperatur pertumbuhannya, karena memang ini archaea bakteri itu bahkan minimal 30 sampai 50. Jadi memang sangat ekstrim juga, lumayan. Dia mampu hidup. Kemudian di sini juga pada HA2 itu 30 sampai 45, HA3 30 sampai 50, dan HA4 30 sampai 50. Nah, namun suhu optimum untuk dia bertumbuh itu pada suhu 40 derajat untuk Halopherax. Sedangkan pada HA3D itu pada suhu 45 dan juga HA4 itu suhu 45. Di sini ada data tentang resistensi antibiotik. Cuma berdasarkan di prosedur penelitian dia tidak menyertakan hal itu. Namun berdasarkan hasil yang dia cantumkan dalam tabel ini, kesemuanya memiliki kemiripan. Dia resisten terhadap chloramphenicol, cycloheximide, nalidixic acid, penicillin, streptomycin, serta tetracycline. Nah, kemudian ini kegunaan hidrokarbon. Penggunaan hidrokarbon itu sebagai satu-satunya sumber karbon dan sumber energi. Di sini keempat strain ini semuanya positif, bisa menggunakan crude oil itu. Kemudian ini N-alkana. Ini N-alkana ini N itu adalah tergantung berapa jumlah karbonnya. Misalnya di sini C8 ya, N-alkana. C8 sampai C18 dia positif, bisa untuk mendegradasi itu. Nah, coba ketika masuk ke C19 sampai C21, artinya panjang rantai yang jumlah karbonnya itu sampai 21, ternyata hanya H4 yang tidak bisa mendegradasi karbon tersebut. Nah, makin naik lagi jumlah karbon dari jumlah karbon dari alkana itu C2 dan C3 sampai C34 hanya dua H1 dan H2 saja yang mampu untuk mendegradasi, sedangkan H3, H4 tidak mampu mendegradasi, itu dilambangkan dengan lambang minus. Kemudian, nah ini, jadi dia memang terbatas. Jadi untuk mendegradasi karbon itu keempat strain itu sama. Apabila molekul karbon hidrokarbonnya itu memiliki karbon 35 sampai C40 sepakan ke atas, itu sudah tidak mampu untuk didegradasi berdasarkan data ini. Itu untuk yang alifatik, karbon alifatik. Nah, untuk yang aromatik, benzen ya. Kalau benzen hanya H2B yang tidak mampu. Kalau untuk toluen semuanya mampu. Bipenil hanya H4C yang tidak mampu. Kemudian naftalen itu semua naftalen hanya H3 yang tidak mampu. Hidroksibenzoik acid itu H1 dan H2 yang tidak mampu, sedangkan H3 dan H4 yang mampu. Next. Ini pengaruh salinitas medium terhadap pertumbuhan isolat archaea selama 3 minggu pada suhu 37 derajat Celcius dalam media yang mengandung pepton atau uap minyak mentah sebagai satu sumber karbon. Kalau kita perhatikan gambar di sini, di bagian bawah itu adalah kadar dari sodium kloridanya atau NaCl-nya. Sedangkan di bagian samping itu adalah optical density yang menunjukkan berapa kadar hidrokarbon yang mampu dia degradasi. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua bulatan, ada bulatan putih, ada bulatan hitam. Nah, bulatan putih ini itu adalah medium konvensional yang sumber energi karbonnya itu adalah ekstrak ragi, pepton, asam kasamida kalau nggak salah yang tadi konvensional. Nah, sedangkan yang warna putih itu sumber karbonnya itu adalah minyak mentah gitu. Sumber karbonnya itu minyak mentah. Ternyata ketika diukur, ternyata semuanya itu
kalau kita lihat di bagian puncak itu berada sekitar 3 sampai 4 molar konsentrasinya. Itu mampu banyak untuk mendegradasi hidrokarbon tersebut. Itu kita perhatikan dari ini apa? Nah, ini kalau kita lihat kalau bagian yang pertama yang dekat ini itu merupakan Halophilus sp. Kemudian yang kedua, baris yang kedua itu Halophilus sp juga, baris yang ketiga Halobacterium, yang keempat juga Halococcus. Itu setiap pembacaan. Ini masih untuk identifikasi berdasarkan medium. Next, Mbak. Oh, halo aja Mas. Oke, Nah, Mas. Halo. Kita nggak usah terlalu menukik ke sini, semakin kehilangan orientasi kita. Oh, berarti udah Pak. Berarti cuma yang tadi aja bisa, Pak. Karena ini sudah variabel ya. Iya. Ini udah menukik ke biodegradasinya, Pak. Mas, saya tuh menunggu kan, Mas. Ini untuk topik yang nanti biologi dan organisme dan lingkungan. Oh gitu, Pak ya. Mas. Saya tuh menunggu yang kajian antar strain kok tidak muncul ya. Antar strain tidak muncul, yang dimunculkan. Iya, Pak, karena jenis. Ya. Mungkin karena jurnalnya memang bukan sistematik. Ini betul, kajian molekulernya ada, ya. Tapi hanya ini bukan menu kita untuk saat ini. Karena kita saat ini sebenarnya ingin melihat yang namanya keanekaragaman genetik berdasarkan profil molekular. Nah, namanya keanekaragaman genetik itu hanya dilihat intraspesies, Mas. Satu catatan penting. Jadi kita tidak perlu membandingkan antara tumbuhan kelapa dengan padi, dengan pisang, gitu, dengan tomat. Tidak perlu, karena itu sudah pasti berbeda. Apalagi dengan gajah. Nah, jadi bukan posisinya untuk melihat perbedaan genetik antar jenis. Karena kalau melihat itu tidak perlu lagi. Itu bukan wilayah kajian untuk melihat keragaman jenis, keragaman genetik. Jadi keragaman genetik lebih menukik pada upaya untuk melihat keanekaan di dalam jenis, ya, di dalam jenis intraspesies. Mungkin antar strain, antar varietas, masih satu jenis tumbuhan. Ini bakteri dalam satu jenis, bukan lain jenis. Yang lain jenis sudah ke genus, ya, sudah keragaman berarti jenis. Intergenus, Pak ya? Iya, sudah keragaman jenis. Udah intergenus ya? Iya. Oh iya. Jadi ini makanya ini kan kurang fokus. Jadi kita tuh sekaligus mau menata pikiran. Jadi bagaimana kita mau melihat aspek keanekaragaman itu, tapi yang mau kita lihat adalah keanekaragaman genetik. Nah itu fokusnya adalah melihat profil variabilitas genetik intraspesies. Misalkan pada kita lah manusia itu Homo sapiens sapiens, satu jenis. Ya, bahwa antar kita berbeda itu oleh karena genetik, iya, mesti kita percaya. Antar itu tuh kita saling berbeda karena genetik. Gitu? Ada profil dasar, ada kesamaan dasar bahwa kita itu manusia berbeda dengan yang primata. Tapi di antara kita sendiri yang satu jenis ada variasi. Jadi memang kajian genetik itu bisa dilihat dari parameter fenotipik. Tapi yang ini kita mau melihat dari parameter genetik. Gitu, Mas. Jadi apakah antar manusia, antar kita, antar saudara itu ada variasi genetik. Nah itu loh. Jadi jangan melebar ke arah antar genus, antar famili, apalagi antar kelas, ya, antar divisio, bahkan antar kingdom. Wah itu jelas. Bukan itu maksudnya. Nah, makanya tadi itu, waduh ini saya tadi punya harapan untuk bisa menangkap yang antar strain sebenarnya. Tapi rupanya oleh peneliti ini tidak sampai ya antar strain ya Mas ya. Yang dia tidak menaruh perhatian besar, Pak, gitu. Nah ya, memang dia tidak menaruh perhatian besar memang untuk antar strainnya. Nah ya, kan ini kamu memanfaatkan mau menunjukkan kajian genetik tapi dari penelitian ini ya. Saya tadi berharap mudah-mudahan peneliti sampai menghasilkan identifikasi di satu jenis ada berapa strain, kemudian profil molekulernya seperti apa. Tapi ternyata tidak dapat. Oh, iya, Pak.
Nah, yang kita dapatkan antar jenis. Nah, antar jenis itu bukan wilayah kajian level genetik, karena level genetik itu selalu di dalam intraspesies. Mungkin antar strain, antar varietas, antar forma dalam satu kelompok jenis tertentu. Nah, ini berarti dari sumber ini kamu tidak mendapatkan sesuatu yang bisa untuk menunjukkan adanya keanekaragaman genetik. Keanekaragaman jenis jenis baik secara fisiologis, mungkin kalau dilihat pada struktural, dindingnya seperti apa, plasmidnya seperti apa, mungkin itu struktural ya. Tapi ini kan antar jenis. Iya, Pak. Nah, jadi artinya sudah apa yang saya bayangkan akan dapat sesuatu yang kaitannya dengan kajian keanekaragaman jenis ini tidak terjawab oleh materi ini dari topik kajian jurnal yang kamu temukan. Oh iya, Pak. Nah, jadi kita salah menu ini, misalnya kita salah menu. Mungkin kamu belum begitu nangkap yang dimaksud lingkup kajian keanekaragaman jenis. Oh. Ya, iya Pak. Iya benar. Jadi ini kan yang kita dapatkan antar jenis, ya kan? Halococcus antar genus ini, berarti antar jenis dalam genus paling tidak. Iya. Antar genus itu. Oke, saya kira ini juga bagus Mas sebagai pengalaman karena kita itu memang perlu namanya menata sudut pandang, ya. Menata pikiran itu kadang-kadang. Ini juga bagian belajar. Belajar itu tidak selalu yang mulus-mulus. Dari mispersepsi ini kita belajar. Tidak masalah. Ini jujur pengalaman yang bagus bahwa apa yang saudara temukan ini menunjukkan sebenarnya keanekaragaman jenis, tapi hanya sampai level genus. Ya, level genus. Mau luas lagi sampai level familia, luas lagi sampai family ordo. Kan gitu ya. Mohon maaf Pak, mungkin saya ingin tanya dulu ya. Soalnya gini, saya perlu jelaskan dulu sampai kami bisa memahami seperti ini. Karena kami mendapatkan informasi untuk ada dibagi 7 kelompok Pak. Itu 7 kelompok itu, di sini saya bacakan Pak ya, mohon maaf ya. Kelompok 1 itu ekosistem Eubacteria, kelompok 2 ekosistem Archaeobacteria, kelompok 3 jenis Eubacteria, kelompok 4 jenis Archaeobacteria, kelompok 5 molekuler Eubacteria, kelompok 6 juga molekuler Archaeobacteria, dan kelompok 7 virus. Jadi kalau misalnya kalau memang berarti kita keanekaragaman, berarti kami semua harus merevisi tugas gitu Pak ya. Ini memang kamu ini belum menjawab tadinya apa yang kamu suguhkan ini lebih cocok untuk kajian yang namanya organisme dan lingkungan. Oh iya. Temanya itu loh, bukan tema untuk belajar tentang keanekaan jenis, keanekaan genetik gitu. Jadi istilahnya itu menu yang dibeli itu tidak pas itu. Menu yang dibeli itu. Ya. Jadi pembelajaran untuk kami Pak. Ini kami perlu yang seperti ini sebagai ke depan. Ya, terima kasih. Nah, ini bagus nanti untuk kajian yang organisme, Mas. Oh, gitu. Nah, organisme dan lingkungan nanti kan ada tema berikutnya. Yang bisa disimpan untuk itu Pak ya. Mungkin mereka belum paham dimensi temanya kemarin yang PSCS. Kalau yang pertama minggu 2 minggu. Aku udah tuh hanya terlewat nggak ngeh itu. Iya, udah kan. Yang biology as an inquiry itu yang kemarin ya. Sekarang ini tema yang kedua itu unity and diversity. Sudah. Nanti ada kan ya? Gitu ya. Iya, jadi ini tema kita adalah tema ya benar-benar. Iya, jadi ini unity and diversity dulu. Jadi kajian keanekaragaman itu kemarin pada tingkat genetik, jenis dan ekosistem. Dibagi-bagi kelompoknya. Ya, jadi kalau yang genetik seperti Pak Yetno tadi katakan, kita mengkaji intraspesies itu yang supaya lebih detail kan. Kalau antar spesies kan ya pasti ada bedanya. Tapi kalau intraspesies, misalnya objeknya archaea, bakteri dan algae kemarin kalian yang pilih.
Nah, archaea itu dapat misalkan jenis apa itu loh, bakteri apa, terserah dapatnya apa. Mungkin terus kamu melihat nanti di situ ada seorang peneliti menemukan misalkan Thermophilus thermus aquaticus, tapi strainnya banyak. Nah, oke lah, strain itu yang kemudian digali karakter molekulernya maupun fenotipiknya boleh. Jadi sekali lagi yang namanya keilmuan genetik itu bisa dengan parameter apa molekular atau genetik, tapi juga bisa dengan fenotipik. Dan fenotipik. Struktur dindingnya seperti apa, struktur pilusnya seperti apa punya punya plasmid atau tidak, seberapa dia punya bagaimana strukturnya, gitu. Silakan aja. Tadi termasuk ini fisiologis bisa, itu juga fenotipik dari kacamata fisiologis. Dia punya kemampuan menggunakan sumber karbon sampai C22 untuk yang H1, H2 tadi mana itu loh. Tapi yang H3, H4 tidak mampu. Nah, itu kan berarti kan keragaman fenotipik. Tapi itu antar jenis itu. Nah, ada enggak yang seperti itu tapi antar intraspesies? Tidak mampu. Nah, ada enggak kita bisa melihat variasi fenotip fenotipik tapi antar intraspesies, Mas, intraspesies. Ya, seperti kita ini loh, kita ini antar kita itu kan ada keragaman genetik. Berarti antar strain Pak ya, satu spesies strain dalam satu spesies tersebut. Iya, gitu. Antar strain dalam spesies satu spesies. Kalau ada enggak? Sepertinya ada Pak ya, karena ya. Banyak Mas, banyak Mas. Iya. Tentu banyak itu. Tapi Pak memang di tabel tadi coba Pak Fik balik loh, Pak Fik ke tabel yang pertama. Di situ ada 2 strain memang Pak yang dari satu spesies. Yang ternyata karakter fenotipiknya beda. Ya cuma tidak kami kaji Pak. Padahal bagus banget untuk kalau digabungkan dengan jurnal-jurnal lain yang juga membahas tentang hal itu. Yang artinya kekurangan kami Pak. Aduh. Pembelajaran Pak. Lah, ini kan kita namanya mau melihat dari perspektif tertentu. Kita juga harus cara mendudukkan kita itu sudah betul kan? Ternyata kamu sekelompok belanja bahan yang kurang pas. Kali itu ya. Jadi ke pasar belanjanya kurang pas nih. Jadi makanya nah, kita enggak bawa. Ya ini kan belajar. Ini juga belajar Mas, ini juga belajar. Bahwa ini contoh dengan pas untuk kajian organisme dan lingkungan, ya. Termasuk itu potensi mendegradasi tumpahan minyak tadi kan, hidrokarbon yang pendek ternyata yang bakteri HA3, HA4 mampu, tapi kalau lebih tinggi yang hebat itu H1, H2. Ya. Oke, saya kira untuk sementara cukup itu ya, Akram ya. Iya Pak, ya. Oke. Terima kasih. Ini sebenarnya besok setelah ini akan kita belajar yang kamu punya ini. Oke. Berarti Pak boleh ya mungkin di tema selanjutnya ini saja yang kami tampilkan gitu Pak. Boleh. Kalau pas kamu dapat yang itu ya, oke. Kalau dapat yang ini. Tema itu. Jadi kita kan mau belajar dengan perspektif tertentu, Mas. Jadi kalau dengan perspektif tertentu ya kita menggali bahannya itu ya yang relevan, yang sinkron sehingga kita dapat jawabannya. Oke, kalau begitu untuk berikutnya saja ini kelompok siapa Akram untuk yang sejenis ini yang dari genetik. Ini kelompok yang satunya. Ada sih Pak kelompok ini ya. Kalau berdasarkan pembagian kemarin itu ada yang jenis Eubacteria dan jenis Archaebacteria, cuma saya nggak tahu apakah dia kaji intrajenisnya atau intergen atau yang molekuler dulu. Iya, jenis sih Pak yang dibagi kemarin. Yang molekuler Mas. Kalau molekuler soalnya pembagian kelompoknya nggak gitu Pak gitu. Kayaknya kami juga bingung. Kan ada 3 yang molekuler. Iya Pak, yang molekuler ada 3 molekuler. Yang 2 yang lain seperti apa? Yang mungkin tidak perlu silakan, tidak apa-apa. Tapi coba yang 2 itu seperti apa? Saling melengkapi. Oh benar Pak. Oh begitu. Ada 3 berarti kelompok. Yang dimaksud ini
Oh ya betul Pak, tiap kelompok ya. Berarti ada keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman molekuler Pak ya. Masing-masing dua, Benar. tiga. Berarti tiga kami. kelompok. Oh iya benar. Kami yang salah tangkap berarti Pak. Aduh, mohon maaf. Oke. Kami bahas sampai kemana? Manusiawi tidak masalah. Oke. Sekarang yang kelompok yang lain yang genetik siapa? Molekuler ini bakteria. Kelompok 5 dan kelompok 7 Pak. Kelompok 5 dan Safila coba. 7, Pak. Safila sana. Oke. Sudah Pak. Bapak, tapi mohon maaf nanti kalau bisa presentasinya kurang maksimal karena belum dipersiapkan terlalu baik, Bapak. Oh, Jadi kami iya. coba share itunya karena kan kami tidak harusnya tidak maju, Bapak. Sebentar, Pak, ya. Baik, berarti ini langsung diakhiri aja ya, Bapak, Ibu ya. Sekian dari kami, maaf kalau ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Apakah sudah muncul? Sudah. Dibesarkan, Mbak. Mbak. Dimaksimalkan full untuk tampilan. Oh iya. Oke. Sudah. Oh sama ya, gen 16S sama ya. Gen 16S juga. Ya. Mbak Ayu, mau saya apa jenengan, Mbak? Apa, Mbak? Mau saya apa jenengan yang presentasi? Mbak Safila saja, silakan, Mbak. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong. Ini Isa. Ini saya bersama teman-teman kelompok 5 mendapatkan bagian ini sebentar. Untuk Kelompoknya membahas Safila sama siapa nih? Safila, Dwi Ayu sama Dwi Ayu. Nur Azizah. Oh, Nur Azizah. Ada Nur Azizah. Azizah ya? Iya, Pak. Pakai Nur enggak kamu tuh? Mana itu? Enggak pakai Nur ya? Nur Azizah Thohirah, Pak. Oh, pakai Tapi Nur belum ya. bisa masuk ke akunnya, Pak. Jadi pakai sama saya, Fania. Ya. Safila, Dwi Ayu dan Azizah. Oke. Nur Azizah Thohirah, Pak. Oke. Nur Azizah 3 orang ya? Iya. Iya, Pak. Ini kelompok berapa jadinya? Kelompok 5, Bapak. Kelompok 5, oke. Kelompok 5. Jadi jurnal yang kami bahas adalah jurnal mengenai dengan judul The 16th or 23rd ribosomal space region as a target or DNA probes to identify Eubacteria. Kebetulan ini jurnalnya sudah Q1, tapi ini jurnalnya lama, jadi sudah dari sejak tahun 1997, mohon maaf kami ketemunya jurnalnya yang itu. Ya, enggak apa-apa, yang penting makanannya enak gitu. Jadi inti dari isi jurnal ini adalah bagaimana kita menggunakan probe DNA untuk mengidentifikasi dan mendeteksi mikroorganisme yang sudah sering digunakan di bidang diagnosis bakteriologi. Dasar untuk teknologi ini adalah kemampuan untuk menentukan urutan asam nukleat yang sesuai yang mengidentifikasi mikroorganisme atau kelompok mikroorganisme. Pada beberapa penelitian, peneliti telah menggunakan daerah rRNA yang tadi 16S dan 23S sebagai target probe DNA sejumlah mikroorganisme. Kelemahan utama dari metode ini adalah sebagai calon penanda DNA, daerah-daerah variabelnya menjadi identik ketika mikroorganismenya itu terkait. Jadi kayak mirip-mirip gitu. Mbak, aku sejak awal jangan-jangan ini ya jenis lagi ya. Lebih kajian filogenetik jangan-jangan. Oke, terus.
terus saja. Iya Pak, ini saya di Clostridium Pak, tapi ketika pembahasannya Clostridiumnya ada beberapa. Oh, makanya kok pakai S16 itu loh. 16 itu kan lebih ke untuk identifikasi jenis ya. Ya Bapak ya. Iya tadi saya baru sadar ketika di Ya memang itu cocok Mas sekali Akram. ya, seperti barcode untuk mikroorganisme. Dan itu sangat konserv. Makanya secara filogenetik bisa untuk identifikasi atau menempatkan bagaimana hubungan kekerabatan antar jenis mikroba. Tetapi kalau untuk genetik yang dalam satu jenis, apa ini mampu ya? Karena sangat konserv itu betul-betul sangat terjaga dia. Kalau satu jenis hanya beda strain, ini barangkali terus sama ya, sama. Iya. Akan spesifik kalau, ya jangan-jangan ini terus antar jenis, Mbak. Coba ada nggak yang strain dalam jenis? Ada nggak data yang strain? Virus, mungkin Mbak Dwi bisa langsung ke datanya yang sequence itu, Mbak Dwi. Ini. Jangan ke sequence. Bukan. Ini apa? Ini mikronya, bakteri strain itu. Ya, ini strain. Kan bakterinya kan ada ini, jadi sebenarnya di awal-awal ini si peneliti itu ingin meneliti yang bakteri yang menyebabkan keracunan makanan Bapak. Kemudian di salah yang digunakan itu adalah Clostridium perfringens. Iya. Nah, ini akhirnya kan yang muncul banyak Clostridiumnya, benar Bapak. Jadi tadi saya juga baru menyadari ketika Mas Akram presentasi, ternyata kelompok saya juga salah. Genes ini. Jadi levelnya sudah antar jenis. Clostridium semua. Belum ketemu kalau satu spesies saja kemudian dijabarkan. Ini nanti kalau pas kajian filogenetik menarik ini, Mbak. Artinya begini, harapannya yang satu genus itu akan lebih dekat posisinya ketimbang Clostridium. Antara Clostridium akan lebih dekat ketimbang dengan yang bakteri, bacillus, yang lain. Itu nanti untuk kajian-kajian filogenetik. Itu metode umum. Harus untuk bisa mendeteksi harus PCR, harus di cloning dulu. Kalau enggak itu susah dideteksi konsentrasinya rendah. Pak Yetno, ya. Berarti ini untuk yang kajian jenis saja, Pak. Kan ada yang genetik, jenis, dan ekosistem. Ya, oke. Ini berarti levelnya jenis. Walaupun parameternya molekular. Iya, molekular. Enggak apa-apa. Makanya itu lebih enak kalau itu ke kajian yang genetik. Karena gini, kajian karyawan jenis itu lebih menitikkan dua aspek. Satu, penelitian yang mencoba mengidentifikasi ada berapa jenis, ada struktur komunitas mikroba atau bakteri dalam satu lingkungan. Jadi identifikasi jenis-jenis, mengenal jenis-jenis. Yang kedua, mengkarakterisasi antar jenis, di mana letak beda dan kesamaannya. Nah, karakterisasi itu bisa fenotipik, bisa molekuler. Nah, ini kalau mau dipakai mau ke situ, ya ini karakterisasinya berbasis molekular, tapi untuk memahami keanekaragaman jenis. Ya, tetap bingkainya itu judulnya keanekaragaman jenis, bukan keanekaragaman genetik, tetapi parameternya molekular. Apa? Bisa fenotipik semuanya. Oke. Jadi yang makro aja lah, yang makro supaya yang makro saya contohkan yang makro. Umpamanya kita studi yang gede tumbuhan lah misalkan. Kita studi keanekaragaman jenis tumbuhan itu aspeknya satu mungkin mengidentifikasi jenis-jenis atau kekayaan jenis tumbuhan di suatu area. Misalkan di hutan mangrove, umpamanya di ekosistem kars, ya, umpamanya di small marsh ya, daerah-daerah yang salinitas tinggi, itu struktur vegetasinya jenis-jenisnya apa saja. Kalau sudah struktur vegetasi nanti lebih ke ekologi. Tapi kalau jenis hanya cukup mengidentifikasi jenis, kemudian juga mengenali perbedaan dan kesamaan karakter fenotipik antar jenis.
Nah, tadi saya mengungkapkan bahwa karakterisasi itu bisa dilihat dari fenotipik sudah cukup sekali kalau antar jenis karena nyata berbeda. Makanya kalau mau dibawa ke parameter molekular seperti yang ini tadi, ini lebih cocok untuk kajian yang filogenetik, kajian evolusi. Ya, karena untuk studi antar jenis itu nggak usah susah-susah pakai parameter genetik. Kenapa harus susah-susah? Namanya tanaman jagung sama bandingkan sama rambutan, sama manusia, sama gajah. Itu enggak tanya, sudah terlampau mahal ya untuk belajar keanekaan, untuk mengenali keanekaan jenis dengan parameter molekular, genetik itu terlalu mahal. Kenapa? Karena secara fenotipik sudah sangat mudah tergelar, ditunjukkan. Ya. Seperti kalau guru mau membelajarkan soal pertumbuhan, ya. Pertumbuhan itu kan mudah dipakai kecambah ya bisa. Kamu nanam bibit kelapa ya bisa, ya toh? Anak-anak diminta mengamati pertumbuhan bibit kelapa. Nanam dari mulai umur 1 tahun. Nah, terus kapan selesainya? Sama-sama untuk belajar konsep pertumbuhan. Nah, kenapa tidak kecambah saja yang dipakai? Tambah kacang hijau, ya, seminggu selesai. Kalau yang diamati kelapa gimana? Mau berapa tahun? Itu maksudnya efektivitas. Kalau untuk mengenali keanekaragaman jenis, pakai parameter molekular itu terlalu mahal. Karena parameter-parameter yang fenotipik sudah tergelar dan sangat-sangat jelas. Ya. Tahu maksudnya ya? Analogi, bisa dimengerti? Ya, untuk membunuh semut ya, kamu pakai bodem ya bisa, ya kan? Pakai sapu ya bisa, tapi dipenyet pakai tangan, ini juga bisa, sama-sama mati. Yang untuk belajar konsep tentang keragaman jenis, kalau diangkat dengan parameter molekular terlalu mahal, hasilnya tidak signifikan, hanya untuk memahami konsep keragaman jenis. Nanti itu ya, paling banter nanti itu jumlah kromosom lah. Paling banter itu sudah. Nah, karena kalau beda kromosom itu nanti tidak akan bisa, kalau misalkan ada ada polinasi bunga dari yang tanaman berbeda genom, itu sudah susah itu tidak terjadi karena tidak klop. Paling banter sudah hanya jumlah kromosomnya hebat itu, tidak usah kok sampai bagaimana DNA-nya, gennya ini, probnya ini, ya kan, sekuennya inilah. Sama saja seperti membunuh semut pakai bodem tadi. Tentu maksudnya untuk belajar pertumbuhan pakai kecambah, nggak usah pakai anak suruh mengamati pertumbuhan bibit kelapa terlalu lama. Untuk perubahan tambah tinggi, tambah lebar, tambah berat, pertumbuhannya kan lama. Nah, itulah yang saya maksud. Jadi barang sesuatu yang sudah jelas itu pakai yang simple-simple. Nah, gitu ya. Oke ya, kira-kira bisa ditangkap maksud saya ya. Nah, maka untuk yang genetik ya udah intraspesies. Itu memang satu-satunya untuk mengenali lebih detail itu ya molekular kalau intraspesies. Karena kalau dari makro misalkan jumlah kromosom itu sama, jagungan, macam-macam jagung itu ya sama, jumlah kromosomnya misalkan 48, 48 semua. Anggrek satu jenis, Dendrobium nobile, sama. Nah, karena sama itu harus menukik lagi. Coba bagaimana gennya, bagaimana susunan genotipnya, ya kan, alil-alilnya, bagaimana panjang pendeknya DNA satu gen, bagaimana sekuennya, sampai di sekuen segala. Karena semakin mirip individunya, itu hanya bisa dideteksi semakin dalam karakternya. Itu ya, supaya kita menggunakan alat secara tepat. Oke, yang kedua ini
Ini tadi kalau toh diteruskan tidak menjawab kajian genetik keanekaragaman genetiknya. Karena yang ditemukan antar jenis. Nah. Ada pertanyaan? Saya Pak ingin bertanya. Ah. Perihal tugas berarti kalau seperti kami boleh kami revisi Pak ya? Boleh sekali Mas, belajar harus merdeka dan orientasinya itu kamu bisa diberi ruang untuk memaksimalkan hasil kerjanya. Itu belajar. Pak, kami ingin bertanya juga Pak. Ya. Jadi kelompok kami itu membahas tentang molekuler virus. Nah, jadi di dalam penelitian itu juga selain mengidentifikasi karakter molekulernya juga terdapat perbandingan antara virusnya kebetulan CSSV, virus kakao mosaik virus. Itu jadi terdapat perbandingan antara beberapa CSSV dari negara lain. Itu termasuk keanekaragaman. Kalau masih satu jenis itu keanekaragaman genetik. Ya, potongannya itu satu jenis. Iya. Kalau sudah lain jenis itu udah bukan level genetik lagi kalau antar jenis. Intraspesies, ya, di dalam jenis. Misalkan corona macam-macam. Di Indonesia beda dengan Malaysia, beda dengan China, sudah berubah. Lah itu keanekaragaman genetik. Tapi memang untuk nututi corona terlalu susah karena untuk mutasinya terlalu cepat. Kita belum selesai isolasi gennya, mereka sudah berubah. Tapi berarti sudah betul kamu Sofi, yang Sofi punya itu sudah betul. Satu jenis virus. Kemudian kamu mendapatkan beberapa strain atau ekotip atau apapun namanya, kalau virus itu apa namanya? Bu Dita, yang itu apa namanya ya? Kalau di bakteri strain, kalau virus apa yang kode yang digunakan? Ya sama, strain virus ya, kan itu di bawah spesies. Ya, jangan masih bingung namanya itu. Oke, seperti corona sekarang tuh Indonesia harus punya vaksin sendiri itu karena sudah berubah, berbeda dengan yang di Cina. Oke. Mbak, ini kita sampai jam 11 ya? Mungkin ini ya Pak Eno diakhiri saja ya kalau nggak sempat nanti. Ini kita sampai jam 11 masih ada waktu. Ya, si Sofiana dan kawan-kawan punya dia. Iya Pak, coba, ada. Pak. Coba Pak, ini masih setengah jam. Karena yang Indonesia Tengah sudah 11:30 kan. Oh, Indonesia Tengah. Wah, ini mulainya dari Indonesia Barat kok. Tadi di Indonesia Timur mulainya tadi kan enggak jam 9.20. Jam 11:30. Ya, termasuk saya enggak mikir itu ya. Ternyata yang timur sana itu kita aja mulai dari waktu Indonesia Barat ya. Agak beda jamnya. Beda 1 jam ya lumayan. Mungkin di tempat Mas Akram sudah jam 11:30. Iya Bu, udah jam 11:30 mau persiapan sholat Jumat kalau udah dekat. Betul. Mas, kamu di mana Mas? Akram di mana posisimu? Saya sekarang di Sulawesi Tengah Pak, ikut waktu Indonesia Tengah. Ya nanti kalau kamu udah saatnya Jumatan kamu segera lari saja ya. Kamu nanti. Oh iya Pak. Enggak apa-apa. Karena waktunya berbeda. Oh iya Pak. Iya. Ya. Memang tiap pertemuan saya gitu Pak. Makanya saya tulis chat bahwa saya izin untuk ini. Salat Jumat ya. Ya sama. Kasih banyak Pak. Ada Indonesia Timur ya. Kamu satu-satunya Indonesia Timur ya. Mungkin ada yang dari Ambon, dari Indonesia Tengah Pak. Indonesia Tengah Pak. Bukan Timur. Tengah ya. Indonesia Tengah. Yang Timur ya beda. Dia beda 1 jam. Ya, kalau Timur kan 2 jam bedanya.
Ayo, Mbak. Iya, Pak. Ayo terus. Ya. Rizky. Jadi kelompok kami di sini mengkaji molekuler karakteristik dari mosaik virus dari pohon coklat ya, kakao, yang ada di Yogyakarta. Nah, jadi rumusan masalahnya itu, Pak Putri bisa langsung ke rumusan masalah dari ini, dari jurnalnya, dari artikel. Ini kelompok berapa? Ambil dulu. Kelompok berapa? Kelompok 7, Pak. 5? 7. 7, oke. Oh ya, kelompok kami terdiri dari saya, Sofiani, terus ada Rizky Putri, dan Prendi. Oke. Prendi Niki. Ya. Melihat karakterisasi mosaik virus. Iya. Jadi diketahui terdapat gejala mosaik pada kakao yang diidentifikasi itu disebabkan oleh CSSV. CSSV itu adalah swollen shoot kakao swollen shoot virus. Jadi terdapat pembengkakan di ujung tunasnya. Kerumusan masalah ini, Mbak Putri. Artikelnya, pembahasannya. Nah, jadi di artikel ini ingin tujuannya itu adalah mengetahui karakteristik morfologi dari CSSV ini, kemudian mengetahui hubungan filogenetik dari CSSV isolat Yogyakarta dengan isolat dari negara lain di dunia. Seperti itu. Jadi penelitian ini dilakukan untuk analisis karakteristik morfologinya itu dilakukan di Universitas Shizuoka, Jepang ya. Nah, jadi hasilnya untuk morfologinya bisa langsung ke Mbak Putri ke hasil aja. Oke. Nah, jadi kalau kecil banget ya. Nah, kalau dari segi morfologinya si CSSV ini dia berbentuk basil batang. Dia memiliki panjang gen itu 375 base pair. Nah, setelah itu dilakukan analisis blast yang Bentar, Mbak. Kok pendek ya? Berapa tadi? 375 base pair. Itu dari CDS atau dari apa, Mbak? Dari elektroforesis, Pak. Ini maksudnya itu fragmen gen atau gen. Kalau yang penuh itu CDS, Mbak, complete direct sequence. Iya. Itu jangan fragmen gen seperti yang saya lakukan. Seperti fragmen gen. Primernya, gini loh, kok kecil banget kan, hanya 350. Oh gitu. Maka itu 75 base pair untuk virus ini, Pak. Betul, untuk virus. Makanya itu komplit satu unit gen atau hanya fragmen gen? Di sini dibilang misalnya itu di beberapa. Atau dari DNA itu fragmen berarti, Mbak? Jangan fragmen itu. Tapi gunakan primer, Pak, di ininya, Pak ya. Gunakan primer. Kalau dari satu primer itu biasanya kalau ya fragmen, karena harus ada batas itu maksimum yang bagus di amplifikasi itu yang di bawah 1000. Oh iya. Di atas itu nanti udah kalau misalnya di sequence udah banyak kendala. Ya. Oke, terus. Ya, setelah itu dilakukan analisis blast dan dihubungkan dengan data NCBI, jadi dibandingkan dengan CSSV dari beberapa negara ya. Jadi ada 6 CSSV yang dibandingkan. Itu terdapat umumnya mereka memiliki kecenderungan yang mirip ya, similarity-nya itu ada yang dia sampai 80% dengan salah satu strain yang lain itu. Tapi juga dihasilkan pohon filogeni berupa dendrogram
Ya, itu dendogramnya itu berdasarkan dari urutan nukleotida, dan juga ada 2 macam dendrogram yang didasarkan pada urutan nukleotida dan juga dari asam aminonya. Nah, jadi ada 2 dendrogram yang berbeda yang dihasilkan. Nah, dari situ ketahui CSSV. Mana Pak dendrogramnya? Mana? Tunjukkan sekalian dendrogramnya. Dendrogramnya, Mbak. Langsung kalau bicara dendrogram, tunjukkan dendrogramnya. Nah, kalau yang ini homologinya, yang sequence ini, homologi nukleotidanya pada semuanya ada. Yang pertama itu yang kecil tulisannya di IY. Nah, jadi di DIY ini kecil, kamu terlalu ngirit ya. Maksudnya itu, ini kan kami baca terlalu kecil, mata saya sudah tidak bisa melihat itu. Iya, Pak. Ya, jadi ini terdapat sedikit perbedaan di 48 posisi nukleotidanya itu terjadi substitusi atau mutasi titik di sini di ininya, di yang bagian merah kotak itu antara ke-6 strain itu. Nah, jadi terdapat sedikit perbedaan walaupun mereka cenderung menyerupai, sama seperti itu. Setelah itu dilihat dari sekuen nukleotidanya. Dari hasil sekuen nukleotida itu dihasilkan sebuah dendrogram. Ya, dendrogram yang ini, yang A, B ini ada 2 dendrogram. Yang A itu untuk berdasarkan nukleotidanya, sekuens nukleotidanya, sedangkan yang B berdasarkan variasi asam amino. Perbedaan nukleotida dan asam amino. Nah, jadi diketahui kalau misalnya yang A, dia itu paling dekat dengan L1. Sedangkan yang A itu, yang paling mirip itu adalah N1A dengan PQ, yaitu CSSV dari Ghana, ya, dari negara Ghana. Nah, mereka yang paling dekat kekerabatannya berdua. Sedangkan untuk dendrogram yang variasi asam amino, berdasarkan variasi asam amino, itu CSSV dari Yogyakarta ini sangat mirip dengan CSSV apa namanya ya, Woyle apa sih? Ya, jadi itu Pak keanekaragamannya. Ya. Dilihat dari sisi molekulernya. Sekuens nukleotida dan asam aminonya. Oke. Nah, itu yang asam amino yang mana? Yang B, Pak. B itu yang mana? Yang B itu. Dendrogram B, Mbak bisa di zoom aja Mbak dendrogramnya. Alignment-nya mana? Hasil alignment yang dasarnya asam amino mana? Wong cilik banget saya tidak bisa baca ya. Coba yang misalkan ada V, H. Mbak dibuka artikelnya aja, Mbak. Bukan ATGC mana yang bukan ATGC? ATGC kan nukleotida. Iya, betul. Dan lebih pendek, kan triplet yang 3 itu menjadi 1 simbol. Medianya ada ya Mbak, di Toto ya, itu, wah, kamu belum pernah ngajar ya? Nggak bisa dibaca, media itu satu harus keterbacaan, jadi jangan uwek-uwekan. Itu dibagi di jaring-jaring, jangan medit-medit lah, jangan pelit. Itu dipotong, dikasihkan slide berbeda. Supaya bisa dibaca. Akram silakan. Silakan Jo kalau kamu memang sudah saatnya di Palu. Ya Pak, sekitar 10 menit lagi Pak. Okay. Jadi masih bisa ngikutin ini materinya. Ya. Oh ya, yang paling bawah Mbak artikelnya. Terus. Itu juga di blast. Dia ngeblasnya tadi, Mbak, pakai apa? Pakai krustal, apa pakai multalin, apa pakai NCBI, atau pakai apa Mbak? Program blastnya apa? NCBI. Ya. Pakai Mega ya bisa, pakai Mega 7, Mega 5. Mega 5 digunakan untuk dendrogram Pak, analisis tidaknya untuk menghasilkan dendrogram. Betul. Bawa Mbak artikel. Terus.
Yang sekuen, Mbak, ya sekuen. Yang sekuen itu Pak hanya ditampilkan untuk yang nukleotidanya saja Pak. Kalau misalnya asam amino sudah ditampilkan. Kamu ada keterangan ya asam amino itu ada sekuennya. Nah, setelah ini bisa di-convert dengan omega 7 dengan yang lain ke arah asam amino. Ini menjadi satu baris saja karena 3 menjadi satu simbol. Triplet codon toh. Iya. Jadi bisa ini. Udah disertakan? Ini disertakan Mbak, Pak, yang nukleotidanya. Iya, hasilnya beda ya. Itu. Nah, jadi lebih bagus itu, tapi aduh sayang juga karena gini. Asam amino itu kan bisa gini loh, Pak, bisa bersinonim loh. Iya, jadi bisa. triplet codon yang berbeda bisa mengkode asam amino yang sama. Anak kamu sebagai ilmuwan kamu lebih cenderung yang pakai basis asam amino atau basis nukleotida, Pak? Kamu sebagai user, Pak. Itu lebih bagus sih pakai yang asam amino. Iya. Nah, jadi kalau hubungan kekerabatannya berdasarkan asam amino itu dia paling dekat dengan yang WB12 ini. Ya, oke. Itu yang di kota-kota itu kan di antara 7 strain itu 1 berbeda atau 2 berbeda. Itu namanya heterogeneity nucleotides. Jadi heterogeneitas nukleotida. Ini kalau yang S16 tadi kalau diginikan ya kalau satu jenis, wah sangat konsep berarti kira-kira sama. Mungkin ya 1-2 titik yang bisa aja ada heterogeneity. Tapi tadi dikatakan kalau S16 kan sangat konsep. Oke, Mbak. Ya, itu saja yang dikaji dari artikel itu, Pak. Kalau misalnya kita berfokus pada keanekaragamannya, hanya melihat hubungan filogenetiknya berdasarkan nukleotida sama asam aminonya. Ya. Jadi yang ini loh, Pak, data nukleotidamu ini menunjukkan adanya keanekaragaman genetik pada level nukleotida. Iya. Terus ada nggak yang elektroferogramnya mana? Elektroferogram? Tidak ditentukan, Pak. Hasil apa elektroforesisnya mana? Oh, ada. Yang gambar warna hitam, Mbak. Elektroforesis. Di atas. Ke atas, Mbak. Ke atas. Nah, itu. Diperbesar. Oh, ada nampak ya. Jadi sini. Memang ini kan dasarnya kan fragmen DNA karena tadi panjangnya sudah dari primer kan sudah ditentukan. Panjangnya tertentu. Nah, berarti memang itu satu baris tuh. Berapa ukurannya udah dikasih itu ya? Kan ada markernya itu. Marker size-nya itu berapa? Oh, itu 375. Iya, 375 base pair. 375 semuanya sama karena diamplifikasi pakai primer yang satu jenis tadi kok. Berarti ini fragmen, Pak, bukan CDS. Jadi fragmen gen apa tadi? CSSV. CSSV. Nah, CSSV. Atau swollen shoot virus. Open reading frame, bagian open reading frame, kamu tahu bagian ORF itu dari mana ke mana, Pak? Gimana, Pak? Itu ya, ORF itu loh. Kamu tahu nggak maksud itu? Saya belum tahu, Pak, yang membacanya itu. Nah, begitu kamu membaca nggak tahu itu, terus kamu browsing, Pak. Iya. Nah, gitu. Itu open reading frame. Ya, dari daerah keterbacaan. Jadi ujungnya itu sampai nukleotida terakhir sebelum stop codon. Oke, terus. Nah, ini terima kasih, Mbak. Kamu ini sudah betul. Ini kita mengkaji variabel genetik untuk virus, untuk gen apa tuh?
gen SSP. CSSP. Itu kakao, swollen apa tadi itu? Swollen shoot, Pak. Tunas. Oh, swollen shoot. Oke. Ujungnya membengkak. Tapi ini ingat ya, ini hanya fragment gain. Tidak dari CDS. Oke. Nah, kalau dilihat dari fragmen DNA-nya ukurannya ya karena terbatas ya jadi sama. Tapi mungkin kalau CDS-nya bisa berbeda, Mbak. Nah, ini kan dibingkai oleh primer kalau ini. Ujungnya reverse-nya ditentukan, forward-nya, reverse-nya sudah ditentukan. Jadi batas awal, batas akhir sudah ditentukan, ya namanya sama. Tapi kalau itu mau dipetakan betul untuk CDS, mungkin antar varian itu menjadi berbeda CDS-nya. Kalau hanya ini tidak kelihatan, tergantung dari primer. Kalau dilihat dari fragmen DNA-nya, maka sama. Tapi fragmen DNA sama itu, setelah di sequence, jadinya yang tadi itu, ada beberapa yang dikotai tadi, ada, bisa dilihat adanya heterogeneity nukleotida. Coba lari ke, nah itu. Nah ini setelah di sequence. Setelah di sequence, segmen itu ada beberapa titik yang berbeda. Nah, berbeda itu hanya 1 di antara 7 loh itu. Coba. Yang poin 64 itu coba, 4 atau 43. Yang bedanya yang di atas tuh. Yang di atas. Yang lainnya T. Ya? Yang itu juga sama, yang di atas C, yang lain T. Jadi memang sangat itu. Tapi itu menunjukkan adanya heterogenitas genetik pada level nukleotida. Terima kasih, Mbak. Kamu udah betul ini. Nah, kita bisa masuk ke sana. Hanya gini, kalau mau melihat heterogenitas, ini yang kalau pakai DNA fungsional akan susah kita, karena sudah dibatasi. Biasanya orang hanya berhenti di fragmen gen, yang diamplifikasi hanya batas dari forward sampai reverse. Ya sudah, ukurannya sama. Beda kalau kamu pakai markanya marka yang random, entah RAPD, entah SSR, entah ISSR, nah itu random. Nah, nanti fragmen yang dihasilkan akan berbeda-beda. Seperti yang dulu, pernah saya tunjukkan ya? Yang saya lakukan dulu. Belum pernah. Ya. Yang di Excel itu, Pak? Iya, pakai RAPD. Nah, yang terakhir ini kami bersama mahasiswa memakai ISSR. Ternyata daya beda dengan 2 primer itu, walaupun panjang primernya sangat berbeda, itu ternyata ya tidak kalah lah, masih sangat mirip sekali hasilnya antara RAPD dengan ISSR. Saya kira kalau ada waktu nanti saya tunjukkan. Itu adalah belajar mengenai keanekaragaman genetik. Sekali lagi, kalau keanekaragaman genetik pakai gen spesifik, ya, yang diamplifikasi pakai primer forward reverse dibatasi hanya fragmen gen, itu fragmen DNA-nya akan sama. Nanti kalau tidak dilacak lebih lanjut dengan sequence tidak akan terlihat. Nah, untung siapa nih, peneliti ini melanjutkan dengan sequence, sehingga walaupun ukurannya 375 sama semua, setelah didetailkan, ternyata bagian-bagian tertentu ada variasinya. Kalau tidak digitukan tidak akan tampak semuanya. Maka kalau untuk deteksi yang paling mudah itu pakai primer itu. Single nucleotide morphism. Nah, itu banyak sekali marka yang bisa digunakan dan itu langsung akan bisa mengidentifikasi variasi DNA. Tapi kalau untuk yang pakai marka sifatnya random, itu tidak bicara gen ya. Sekali lagi, tidak bicara gen. Itu primernya hanya 1, tidak forward reverse. Hanya 1, karena primer itu bisa bertindak sebagai forward dan bisa sebagai reverse. Jadi bisa menjadi titik awal, bisa menjadi titik akhir.
hanya satu primer. Tapi kalau kamu PCR pakai yang primer gen spesifik, itu selalu forward reverse yang berbeda. Nah, kamu tergantung desain kamu mau ukuran berapa yang mau dihasilkan, itu yang kamu yang menentukan. Pembuat primer yang menentukan. Kecuali hanya ikut-ikutan, ya, menggunakan primer orang lain. Nah, saya dulu membuat primer dengan batasan tertentu, ya itu yang saya desain, itu yang saya peroleh. Akan gitu. Nah, tergantung penelitinya mau bikin sendiri atau Anda bisa bikin sendiri ya terus niru yang sudah ada aja. Kan gitu. Pakai S16 tadi kan juga variasi, jangan dikira sama primernya. Yang penting itu kita blast dulu, mencari misalkan S16 dari macam-macam bakteri. Yang dekat tadi ada, apa yang kelas kelompok 2 tadi? Bakteri yang banyak sama tadi apa? Pakai C, awalnya C tadi. Clostridium, Prof. Apa? Clostridium. 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 Clostridium diambil ya. Diambil dari macam-macam Clostridium, dari GenBank, kemudian di alignment, setelah di alignment kamu menetapkan primer. Jadi primer S16 itu tidak hanya itu, tergantung mau nak keset ya. Apa enggak tahu ya pakai yang sudah ada. Tapi kalau tahu ya bikin sendiri. Jadi primer itu tergantung dari peneliti, asal basicnya jelas. Ya, alignment atau ngeblast dari beberapa jenis beberapa jenis yang terdekat, misalnya dari Clostridium macam-macam tadi. Setelah itu baru mendesain primer. Maka panjang pendeknya juga bisa berbeda hasilnya. Mulainya awalnya dari mana, akhirnya di mana juga bisa berbeda. Walaupun kebanyakan mungkin ya niru aja ikut orang. Ikut orang. Artinya mungkin sebenarnya tidak tahu yang sebenarnya. Saya kira gitu ya. Tapi terima kasih, kelompok 3 sudah memberi contoh bentuk yang pas melalui kajian virus itu. Kelompok 7, Pak. Kelompok 7. Iya, Pak. Hanya kamu tadi tidak bisa menunjukkan variabilitas DNA fragmen karena apa? Karena pakai tadi itu pakai primer yang sama, atau pakai primer yang sama ya sudah, nggak bisa. Maka kalau mau menunjukkan yang sifatnya fragmen, pakailah primer universal. Tuh. Tapi di artikelnya disebutkan primernya universal, Pak. Ada mana? Ada tadi di artikel sebentar. Yang siapa? Yang ini yang pakai siapa? Yang virus ini. Yang yang untuk CSSV-nya. Untuk isolasinya, untuk apa? Ya. Berapa panjang coba? Berapa panjang itu? Universal itu pendek, Pak. Di kamera ya, universal itu biasanya di kamera yang disebut itu. Kalau sudah sampai di atas 20 itu orang menyatakan sebagai spesifik primer. 21, 22, apalagi 24. Ini yang benar, Pak. Primer. Mana primernya? Lah panjang gitu, Pak. Deteksi molekul virus, biasanya berdasarkan penemuan daerah Hanso. Lah kok universal ya? Ini biasanya disebut sebagai spesifik primer ya, Pak? Atau ini itu kan bicara gen itu, Pak? Gen yang menentukan swollen itu? Iya, Pak, betul. Biasanya istilah universal itu untuk dekamer RAPD itu sangat dikenal sebagai primer universal. Dan untuk PCR hanya cukup satu, tidak pakai forward reverse. Ini kan yang forward 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa, Pak? 22 itu? 21?
mernya itu loh, berapa nukleotida, oligonukleotida itu, dihitung. Berapa panjangnya? 21. ATGC itu loh, Pak. AA loh. AACCTTGAGTA itu berapa panjangnya? Berapa jumlah nukleotidanya? Tidak begitu panjang sih Pak. Lah iya. 20 Pak itu, totalnya 20. 20 atau 21? Coba dihitung. 21 Pak ya. 21. Wah, itu sudah kategori primer spesifik itu semuanya. Tidak, ini memang dibuatnya primer universal. Nah, tidak tahu ya kok jadi universal ya. Karena ini Pak Irna, universal dia bisa dipakai untuk virus yang lain selain yang mosaik. Seperti yang primer universal untuk 16S itu Pak. Oh, apa itu ya? Iya, Alasannya. ini bisa untuk yang selain mosaik virus. Artinya bukan hanya yang pada Cocoa-Tris. Tapi ini kategorinya sebenarnya universal penggunaannya tapi spesifik untuk gen tertentu. Mengapa RAPD dikatakan universal? Karena RAPD itu tidak mengendus gen, tapi segmen-segmen DNA dimanapun berada, entah di intron, entah di exon, entah di intergenic spacer, apapun asal itu terendus, komplement nempel, lari dia. Jadi dia tidak bicara soal gen. Maka dikatakan universal, yang banyak dimengerti itu. Mungkin ini universal pemakaiannya tapi spesifik gennya ya. Iya. Oke lah. Jadi terminologinya berkembang. Karena ini ciri gen itu selalu gitu terus diambil segmennya, ada forward, reverse. Karena gen itu selalu panjang, itu panjang. Maka untuk mengetahui yang namanya complete direct sequence itu harus berulang kali dengan primer yang overlapping, baru nanti disusun. Setelah di alignment terus disusun. Oh ternyata urutannya seperti itu. Jadi nanti akan mendapatkan bagian-bagian overlap. Nanti dari ujung sampai ujung, dari start, inisiasi sampai sampai terminasi. Nah RNA ya dari start codon sampai subcodon. Nah itu baru menggambarkan CDS. Tapi sebenarnya CDS RNA kan beda ya. Kalau itu kan sudah semuanya coding region. Kalau masih di DNA, kalau hewan dan tumbuhan yang lebih banyak bagian intronnya. Maka dalam proses pematangan mRNA kan ada splicing kan. Oke, saya kira itu ya. Mbak, mas, para mahasiswa, kira-kira bisa ditangkap ya. Tidak apa-apa, kita belajar bagus ini dari mispersepsi itu ya belajar. Oh, ternyata masih kurang tepat memposisikan, mencari bahannya, mencari menunya. Nah, ini dalam proses belajar, tidak masalah. Yang kurang tepat nanti di revisi, cari dulu materi-materi yang tepat, baru itu yang nanti dikumpulkan sebagai pekerjaan-pekerjaan hasil pekerjaan saudara. Baik, Bapak. Jadi proses belajar itu bukan punishment ya, tidak terus punishment. Sudah tidak bisa lagi, tidak. Belajar itu ya proses untuk mengembangkan diri. Ya. Jadi intinya sejauh Anda punya kemauan, ya, sejauh Anda mau berenang, dan sedalam-dalam Anda mau menyelam, itu adalah menjadi energi penggerak saudara belajar. Anda akan dapat banyak atau sedikit, ya tadi tergantung niatnya. Seberapa jauh Anda mau berenang, seberapa dalam mau Anda menyelam. Bu Deta sebelum ditutup ada pesan? Untuk minggu depan berarti dilanjutkan lagi ya Pak Yana? Untuk yang kajian yang tingkat jenis dan ekosistem. Ya masih itu. Mungkin barangkali suatu ketika karena kita itu ada bagian-bagian yang susah seperti ini. Mungkin satu tema nanti diulang lagi.
bahan kajian, tapi menjadi bahan untuk meet. Setelah kamu diajak menata cara pandang, perspektif mengkaji menjadi jelas, maka kemudian satu topik tidak dikontakkan tetapi dipakai sebagai bahan untuk meet. Ya, take home, kemudian sifatnya itu nanti dikumpulkan, tapi kemudiannya take home. Tapi temanya belum dikaji. Sebagai bentuk aplikasi konsep pemahaman saudara tentang bagaimana melihat satu masalah dari perspektif yang satu perspektif tertentu secara benar. Nah, enggak apa-apa. Ini justru bagus tadi. Ya. Dengan adanya beberapa yang kurang sinkron, ini justru ini menjadi bahan yang baik untuk belajar. Ya, silahkan yang belum betul nanti direvisi, diperbaiki. Saya kira demikian, Bu Dita. Para mahasiswa, kita akhiri sampai di sini. Mungkin ada